Ya kita mah husnuzon aja. Mungkin nama temannya Bajai jadi dipanggilnya Jai. Mungkin kondisinya lagi banjir jadi dipanggilnya Ji. Ya wallahu alam ya. Miris pasti, tapi alhamdulillahnya surga kita nggak di mulut orang dan kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Tapi memang yang pertama izin menyikapi, memang makanya bahasan yang tadi saya sampaikan memang ini bahasan untuk guru ya. Kalau bahasan untuk orang tua bahasannya beda, karena memang kalau kita pengen jujur, sebetulnya Allah menitipkan generasi itu sebetulnya di mana sih? Apakah kita tinggal datang ke sekolah terus bilang kepada kiai atau kepseknya, tolong ya Pak, anak saya lulus-lulus jadi pinter, jadi soleh, gimana ceritanya? Sedangkan ternyata di sekolah mungkin cuma beberapa jam, lebih banyaknya di rumah yang dia ngelihat orang tua. Biasa aja Bu, tenang. Tenang ya. Nah, saya juga ngingetin kalau misalkan lagi kayak ketemu di kajiannya memang orang tua murid, punten. Gimana ceritanya giliran sekarang nih, ada orang nggak berani jadi pilot, nggak berani nyetir pesawat karena belum pernah belajar cara nerbangin pesawat. Nah ini sekarang masalahnya, ternyata Allah menginginkan pendidikan anak itu adanya di keluarga, tapi kita nggak pernah belajar caranya berkeluarga. Karena pengen jadi arsitek, pengen jadi ahli sastra Rusia, semua ada kuliahnya. Tapi pengen jadi ibu yang baik, jadi istri yang baik, itu kan nggak ada jurusan kuliahnya. Tapi Islam pun. Sedangkan Allah menginginkan pendidikan generasi itu adanya di rumah tangga. Contoh, Quran surat 25 Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kok itu bukannya ayat tentang anak dan istri jadi penyejuk mata? Iya. Tapi di keluarga, lihat akhir dari anak istri yang jadi penyejuk mata dan keluarga yang harmonis tersebut. Lil muttaqina imama, menjadi orang bertakwa atau pemimpin atau bahkan pemimpin orang-orang bertakwa. Karena memang nanti anak ada rentang waktu di mana usia 0 sampai 5 tahun biasanya sebelum tamyiz, memang dia belajarnya niru. Dia nggak ngerti, ya ada ponakan ya waktu itu masih umur 2 tahun, pengen buka kulkas sendiri yang bagian atas. Makanya istri waktu itu Teh Yunda ngerondang gitu, biar maksudnya ditaikin punggungnya. Bukannya naik, ini anak ngelihat bibinya atau istri saya yang ngerondang, dia ikut geruntuk. Karena cuma bisanya niru. Ya. Dan Allah aturin di anak yang usianya memang masih selalu meniru, dia pasti memang gak nyaman sama orang, nyamannya sama orang tua sendiri. Ngintil kan itu anak kalau masih kecil kemana aja sama ibu. Belum punya teman-teman, nanti udah SMP, SMA udah punya rencana sendiri tuh. Pergi sama teman-teman. Dan memang waktunya, tapi kadang sama kita dibalik. Giliran waktunya dia harus keluar bersosialisasi, dikunciin di rumah, nggak boleh main. Giliran waktu kecil, PAUD udah diizinin. Walaupun di rumah, tapi diizinin ngelihat sesuatu yang belum boleh dia lihat, ngelihat dunia lewat handphone, lewat gimana. Ya. Jadi memang orang tua masih sadar dulu, yuk bismillah. Apalagi ada hadis riwayat dari Jabir ibn Abdillah sahabat Nabi, auqamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya bahwa ternyata syaitan itu juga suka berkumpul, dan ketika berkumpul mereka menyampaikan prestasi masing-masing. Ada yang berkata, aku berhasil membuat manusia mencuri, kata pemimpinnya. Bukan, ada yang lebih bagus. Mana lagi, aku berhasil membuat manusia membunuh saudaranya sendiri. Bagus, tapi ada yang lebih bagus. Ketika ada syaitan yang berkata, aku berhasil membuat sepasang suami istri bercerai. Kata pemimpin syaitonnya, ni'ma syaiton anta, sebaik-baiknya syaiton adalah kamu. Benar. Jadi setan aja sampai memberikan ada job desk khusus, tim sus, satgas khusus untuk ngeganggu rumah tangga. Karena setan paham betul, rumah tangga rusak ke semuanya. Terus sudah maka Allah pengennya pendidikan generasi di rumah tangga, setan juga paling gak ganggu rumah tangga, kita berumah tangga nggak ada ilmu, nggak pakai ilmu, repot bu asli demi Allah. Bahkan ada yang punten berumah tangganya, ya punten, jadi duluan masuk angin, ya mau nggak mau harus dinikahin, nah tanpa bekal agama, tanpa bekal itu, memang harus ada kesadaran dulu dari situ, sehingga akhirnya ya, alhamdulillah kita juga memperbanyak kajian-kajian parenting untuk orang tua.
Yang sebetulnya ya menggunakan contoh-contoh dari yang sudah ada, dari generasi terbaik. Ya, maka mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Dan kalau Allah udah tolong pun, itu anak mungkin bahasanya sehancur apapun, suatu saat hidayah Allah datang. Meskipun mungkin hidayahnya datang di umur 60, selagi belum mati, bismillah, pintu tobat masih terus terbuka. Kita gimana yang miris? Terus aja berdakwah. Bismillah, gimana caranya? Alhamdulillahnya kita meninggal nggak ditanya, hey, udah berapa ratus ribu orang yang kamu baikin bahasanya? Kita cuma bisa dakwah, contohin, doain. Hasilnya mau orang itu masih pada ngomongnya kasar, ya ada tanggung jawabnya masing-masing. Ya. Dan yang kedua tadi, gimana kalau misalkan dimusuhi dan dimusuhi berjamaah? Setahu saya dimusuhin satu dunia, disayang Allah juga tetap selamat. Tugas kita bukan membuktikan di hadapan makhluk, di hadapan Allah. Satu dunia membenci kita, Allah nggak ridho. Semua ingin mencelakai, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Angger, tenang. Seluruh dunia sayang, Allah benci. Oh, siapa yang bisa menyelamatkan? Dia musuhin kok, tapi kan saya nggak salah apa-apa. Mereka tahu-tahu musuhin. Ya mereka yang sial, yang rugi. Karena harus bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Tugas kita mah lempeng, lurus jadi hamba Allah yang benar. Ternyata ada salah, ya udah perbaiki, istilah. Kalau bertanya salah saya di mana, selamat, baru dapat dosa baru. Karena ngerasa diri nggak punya dosa, itu dosa. Sisanya istilah. Kalau ditanya apakah mereka diajarkan berbusan berjamaah, nggak tahu karena saya bukan himpaudi. Ya. Jadi saya ikut tanya ke siapa? Ya. Tugas kitanya gimana? Lempeng, udah bertakwa kok sisi Allah gimana? Orang mau musuhin nggak musuhin, ya udahlah. Nabi segitu mulianya aja ada yang musuhin. Masa saya yang hina betulan nggak ada yang musuhin? Wajib ada yang musuhin saya. Ke surga pengen. Nabi Adam diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Kadang-kadang cara Allah pengen masukin kita ke surga, padahal ada dosa kita yang belum bisa dihapuskan. Dikirim orang jadi julid dan musuhin kita. Berarti mereka lagi transfer pahala. Alhamdulillah surga kita bukan mulut mereka. Mereka mau mencaci sampai jeding itu bibir. Allah sayang, tetap selamat. Yang ngerasa ternyata, oh iya kita mungkin zalim ke dia. Yuk sama-sama tambah baik. Kita sendiri nggak suka dijahatin orang, kita sendiri nggak suka diusuhin. Ya. Tapi ya udah bismillah, saling sama-sama introspeksi lah ya. Karena kadang salah satu cara belajar yang paling yang cukup pahit yang saya tahu adalah ada orang yang baru tahu bahwa dirinya harus memperbaiki diri itu kadang harus dimusuhin orang dulu. Kadang punten ya. Ini nasihat dari Al-Agim waktu kau masih ngaji di Darut Tauhid, beliau bilang salah satu kemampuan yang paling mahal ternyata bukan cepat ngapal, bukan. Salah satu kemampuan yang paling mahal adalah kemampuan bisa mengetahui kekurangan diri sendiri. Karena ada orang yang baru tahu dirinya punya kekurangan, ada yang harus berantem dulu. Ada teman kerja ya, laki-laki. Dia dalam setahun dipecat 14 kali. Setelah dipecat yang ke-14 baru dia mikir, masa iya semua perusahaannya yang salah? Awal dipecat dia nyalahin, dasar perusahaan aneh. Setelah dia dipecat 14 kali dia mikir, kok bisa ya saya setahun dipecat 14 kali? Jangan-jangan saya yang harus memperbaiki diri. Nah ini beneran gitu. Dia mikir kayak gitu. Karena orang yang bismillah, salah satu ciri ngaji benar, iman benar, dia setiap kali ada sesuatu dia nggak sibuk nyari siapa yang salah, tapi dia sibuk memperbaiki dirinya. Nabi Adam kan bisa ngomong ke Allah, ya Allah, kan kau tahu saya mah diajak iblis, saya nggak mau tadinya. Iblis ngajak istri saya sayang ke istri. Iblis aja sama istri saya yang dihukum, kenapa saya ikut dihukum? Apa ngomong kayak gitu? Enggak, tapi surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Jika Engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Apa nyalain setan? Malah dia ikut bertanggung jawab, bukan istri saya yang salah, saya suaminya yang salah.
Nah, iblisnya malah ngomong apa? Iblisnya di Al-Hijr surat 15 ayat 39. Karena engkau yang telah menjadikan aku sesat ya Allah. Nyalahin Allah. Ibarat maling ditangkap. Kenapa kamu nyuri? Ya Allah sih jadiin saya maling. Gitu. Nabi Yunus sekedar lelah dakwahin umatnya. Ditinggalin, dimakan ikan paus. Coba sob, kita pernah sengaja ninggalin sholat aja dicakar kucing enggak? Ini sekedar yang bandel umatnya. Capek pengen healing sebentar, dicaplok ikan paus. Di dalam perut ikan paus doanya apa? Apakah ngambek? Ya Allah kan saya teh nabi, masa gini-gini teuing atuh ujian teh. Mereka yang dimakan, kenapa jadi saya? Enggak. Tapi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Surat 21 Al-Anbiya ayat 87. Tiada ilah selain Engkau, subhanaka maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya saya yang zalim ya Allah. Orang pakai iman asli, bismillah, apapun yang terjadi nggak peduli siapa yang salah. Yang dia peduli gimana caranya dia tambah dekat sama Allah. Oh tapi beneran dia jahat zalim, ya dia yang rugikan, dia yang jahat, dia yang dihukum Allah. Masa dia yang jahat saya yang dihukum Allah? Tapi mereka mau udah saya tolong, mereka malah balas jahat. Ya kan dari awal kita nolongnya bukan supaya mereka baik ke kita, supaya Allah suka. Tapi kelakuannya nyebelin, alhamdulillah kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Bagi yang beneran zalim musuhin orang, udah tobat juga, ya. Ngapain ya? Satu musuh itu kebanyakan, 1000 teman itu terlalu sedikit, ya. Dan umat ini nggak akan bisa bersatu. Lihat kapan Palestina nggak bisa dijajah, ketika umat Islamnya bersatu. Nabi wafat, sahabat wafat, akhirnya mulai terpecah belah. Na'udzubillah. Barulah ketika dulu musuh Islam tahu, wah ini mereka bersatu terus, ini nggak bisa nih. Akhirnya mulai dikotak-kotakin, diajarin sekulerisme. Oh sholat silakan sholat, apa sih fungsinya? Ingat Allah kan? Ya udah kamu nggak perlu berhijab juga, yang penting ingat Allah. Pasang aja tulisan Allah di wallpaper handphone, kan jadi ingat terus. Apa sih fungsinya hijab? Kamu terlindungi. Ya udah telanjang tapi bawa bodyguard 10 orang juga tetap bisa terlindungi. Itu pikiran sekuler. Sehingga akhirnya udah belajar tata krama bisa belajar dari Jepang, nggak perlu sholat, nggak perlu ibadah. Oh beda. Sehingga akhirnya itu dipisah-pisahin, mulai ada sekulerisme, diadu domba. Akhirnya umat Islamnya berantem sendiri, terrebut Palestina. Beda pasti, dan kita aja produk perbedaan. Allah nyiptainnya Adam dan Hawa kan, bukan Adam dan Asep. Ya beda. Pasti perbedaan. Ya tapi gimana caranya nyikapin? Ya udah, dia ladang amal bagiku, dia jahat ke aku. Oh berarti aku lagi dapat ladang penggugur dosa dari dia, atau dapat ladang transferan pahala dari dia. Dan kita perlu dua-duanya buat ke surga. Bismillah insyaallah karim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Cukup.